Banyak orang yang diam saat ditindas, tapi hari ini kalian akan melihat bagaimana sebuah luka berubah menjadi senjata yang paling mematikan. Sebelum kita masuk ke dalam kisah pembalasan dendam yang elegan ini, luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan like. Dukungan kalian adalah kekuatan bagi Rumah Cerita untuk terus menyuarakan kisah-kisah keadilan bagi mereka yang terbuang. Sudah? Mari kita mulai. Selama 20 tahun, aku hidup sebagai anak pungut yang tak diinginkan. Di rumah megah milik ayah, aku dibuang ke kamar loteng yang sempit dan dingin, sementara saudara tiriku, Clarissa, hidup bak ratu di kamar seluas haula. Tahu diri, Alana, kau hanya sampah panti asuhan yang kami pungut karena belas kasihan. Itulah kalimat yang setiap hari dilemparkan ibu tiriku sambil memberiku baju-baju bekas Clarissa. Aku bertahan demi Raka, tunanganku. Namun sebulan sebelum pernikahan, duniaku runtuh. Aku mendengar Raka berbisik mesra pada Clarissa di ruang gelap. Aku hanya menikahinya agar bisa menguasai harta ayahnya. Setelah itu, aku akan mencampakkannya dan kita akan bersama. Detik itu, kesedihanku mati dan berganti menjadi api dendam. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Langkah pertamaku adalah mendekati Aris, pengusaha paling berpengaruh di kota ini. Pria yang selama ini sangat dipuja-puja Clarissa, namun tak pernah menoleh padanya. Di bawah tatapan dinginnya, Aris setuju menjadi sekutuku untuk menghancurkan mereka. Sambil menyusun rencana, aku menemukan sebuah kotak tua di gudang rahasia. Jantungku hampir berhenti saat melihat hasil tes DNA yang menyatakan aku adalah putri kandung ayahku sendiri. Melalui seksi kunci yang kutemukan, fakta mengerikan terungkap. Ibu tiri ini dulu menyabotase mobil ibu kandungku hingga tewas, lalu membuangku ke panti asuhan agar dia bisa masuk ke kehidupan ayah dan menguasai hartanya. Hari pernikahan yang mereka nantikan pun tiba. Di depan ratusan tamu terhormat dan ayah yang masih tertipu, aku tidak berjalan menuju altar. Aku justru memutar rekaman pengakuan ibu tiri tentang pembunuhan ibuku dan menunjukkan hasil tes DNA-ku di layar besar. Aku bukan anak pungut, ayah. Aku adalah putrimu yang dibuang oleh wanita iblis ini. Suaraku menggelegar di tengah keheningan haula. Suasana menjadi kacau. Ibu tiri dan Clarissa pucat pasi saat polisi datang menyeret mereka. Raka bersimpuh di kakiku memohon ampun, tapi aku hanya menatapnya dengan jijik. Di akhir kekacauan itu, Aris melangkah maju dan menggenggam tanganku erat. Aku tidak lagi berdiri sebagai gadis yatim piatu yang malang, melainkan sebagai ahli waris tunggal yang sah, siap memulai hidup baru dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Puas dengan pembalasan dendam Alana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Rumah Cerita untuk kisah luar biasa lainnya. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, membiaskan cahaya jingga yang menembus celah-celah genting loteng yang mulai rapuh. Di atas sebuah dipan kayu yang berderit setiap kali ada gerakan, Alana terbangun. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Di kamar berukuran 3 kali 3 meter itu, hanya ada sebuah lemari kayu tua, sebuah meja kecil dengan tumpukan buku, dan sebuah cermin retak di sudut ruangan. Loteng ini adalah dunianya selama hampir 20 tahun. Sebuah tempat yang sengaja dipilihkan oleh Siska, ibu tirinya, agar Alana tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari kemewahan rumah besar itu. Dari bawah, suara tawa melengking terdengar. Itu suara Clarissa, saudara tirinya. Alana bisa membayangkan, Clarissa sedang duduk di ruang makan yang mewah, menikmati sarapan dengan menu internasional, dikelilingi oleh pelayan yang siap sedia. Sementara itu, Alana harus turun melalui tangga belakang, mencuci piring-piring kotor semalam sebelum ia diizinkan menyentuh sisa roti yang ada di meja dapur. "Alana, cepat turun! Kau pikir ini hotel?" teriakan Siska menggelegar dari lantai bawah. Alana segera bangkit. Ia memakai gaun usang yang warnanya sudah memudar. Satu dari sekian banyak baju bekas Clarissa yang dihibahkan padanya.
Bagi dunia luar, Alana adalah simbol kemurahan hati keluarga konglomerat Handoko. Anak panti yang beruntung, begitu media menyebutnya. Namun, di dalam tembok rumah ini, dia hanyalah seorang pelayan tak berbayar yang identitasnya dikebiri perlahan-lahan. Saat Alana sampai di dapur, ia melihat Siska sedang berdiri dengan tangan di pinggang. Wanita itu memakai perhiasan mutiara yang berkilau, kontras dengan wajahnya yang selalu tampak sinis saat menatap Alana. "Cuci semua gelas kristal ini. Pakai tangan, jangan pakai mesin. Kalau ada yang retak sedikit saja, kau tidak akan makan malam ini," ancam Siska. Ia melemparkan kain lap ke wajah Alana. Alana diam. Ia sudah belajar bahwa di rumah ini suaranya tidak memiliki harga. Ia mulai menggosok gelas-gelas itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Clarissa masuk ke dapur dengan langkah angkuh. Ia memakai gaun rancangan desainer ternama, memamerkan sepatu hak tinggi barunya yang berharga puluhan juta rupiah. "Ups, hati-hati Alana, bau lotengmu itu bisa menempel di gelas-gelas mahal kami," ujar Clarissa sambil tertawa mengejek. Ia dengan sengaja menyenggol lengan Alana, membuat satu gelas kristal hampir jatuh. "Kenapa kau diam saja?" marah. Clarissa mendekatkan wajahnya. "Ingat ya, kau itu cuma anak pungut. Ayahmu membawamu dari panti asuhan yang kotor itu hanya karena dia sedang ingin terlihat seperti pahlawan. Jangan pernah bermimpi kau adalah bagian dari kami." Alana menarik nafas dalam. Di dalam dadanya ada api yang mulai menyala, namun ia masih memadamkannya. "Aku tahu posisiku, Clarissa," jawabnya datar. "Bagus kalau kau tahu. Dan ingat, sebulan lagi kau akan menikah dengan Raka. Bersyukurlah pria tampan dan kaya seperti dia mau menikah dengan gadis buangan sepertimu. Itu semua karena pengaruh ibuku," lanjut Clarissa dengan senyum yang aneh. Sore harinya, persiapan pernikahan mulai terasa menyesakan. Raka, pria yang telah menjadi tunangan Alana selama 1 tahun terakhir, datang berkunjung. Raka adalah sosok yang hangat, atau begitulah pikir Alana selama ini. Dia adalah satu-satunya alasan Alana bertahan di rumah neraka ini. Dia mengira Raka adalah pelabuhan yang akan membawanya pergi dari semua penderitaan ini. Namun, sore itu, semesta memutuskan untuk menyobek tirai kepalsuan tersebut. Alana bermaksud mengantarkan teh ke ruang perpustakaan untuk ayahnya, namun langkahnya terhenti saat ia melewati ruang kerja pribadi Siska yang pintunya sedikit terbuka. Ia mendengar suara bisikan yang sangat ia kenali. Itu suara Raka. "Tahan sebentar lagi, Clarissa sayang," bisik Raka. Suaranya tidak lagi hangat seperti biasanya, melainkan penuh dengan nada licik. Alana membeku di balik dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip teribalik celah pintu. Di sana, di dalam ruangan yang remang-remang, ia melihat Raka sedang memeluk Clarissa. Clarissa tertawa manja di dada pria yang seharusnya menjadi calon suami Alana. "Aku sudah muak melihat wajah melasnya Raka. Kenapa kau harus menikahinya dulu?" keluh Clarissa sambil memainkan kancing kemeja Raka. Raka mengecup kening Clarissa. "Kau tahu rencananya kan? Ibumu sudah mengatur semuanya. Ayahmu, Pak Handoko, hanya akan memberikan aset perusahaan besar itu jika Alana menikah dengan orang yang dia percayai. Begitu surat-surat itu ditandatangani setelah pernikahan, aku akan mengalihkan semuanya atas namaku dan ibumu. Setelah itu, aku akan menceraikan si anak panti itu dan kita akan hidup mewah selamanya." Dia tidak punya siapa-siapa, Clarissa. Menendangnya kembali ke panti asuhan akan sangat mudah. Dunia Alana seakan runtuh seketika. Tangan yang memegang nampan teh gemetar hebat. Cairan panas itu tumpah sedikit mengenai jemarinya, namun ia tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatinya jauh lebih membakar. Ternyata, selama ini, dia hanyalah alat. Sebuah kunci untuk membuka peti harta yang diinginkan oleh ibu tirinya dan kekasih gelap adiknya. Ia juga menyadari sesuatu yang lebih pahit. Ayahnya, pria yang ia panggil papa, ternyata begitu buta, atau mungkin sengaja menutup mata atas semua ini. Alana mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Ia kembali ke lotengnya dengan kaki yang lemas. Di dalam kamar yang gelap, ia duduk di lantai.
Ia tidak menangis. Anehnya air matanya kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan-lahan diisi oleh kegelapan yang pekat. Ia menatap cermin retaknya. Bayangan wanita di dalam cermin itu tampak berbeda. Tidak lagi ada ketakutan. Tidak lagi ada kepasrahan. "Kalian ingin menghancurkanku?" bisiknya pada kegelapan. "Kalian ingin mengambil semua yang seharusnya milikku?" Tangannya meraba ke bawah kolong tempat tidur, menarik sebuah kotak kecil yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya ada sebuah foto tua, foto seorang wanita cantik yang sangat mirip dengannya, mengenakan kalung liontin berbentuk bunga lili. Foto itu ditemukan Alana saat ia masih kecil di salah satu laci tua ayahnya yang dilarang dibuka. Alana teringat kata-kata pelayan usang yang sudah dipecat bertahun-tahun lalu. "Kamu punya mata ibumu, Alana, dan ibumu bukan orang sembarangan." Selama ini Alana mengira itu hanya hiburan untuk anak kecil yang kesepian. Namun sekarang, semua mulai masuk akal. Mengapa Siska begitu membencinya? Mengapa Siska selalu menekankan bahwa dia adalah anak pungut? Mengapa ada ketakutan di mata Siska setiap kali Alana memakai baju yang sedikit lebih bagus? Siska bukan membenci Alana karena dia anak panti. Siska takut pada Alana. Alana berdiri, melangkah ke arah jendela kecil di lotengnya yang menghadap ke arah kota. Lampu-lampu kota mulai menyala, termasuk gedung pencakar langit milik Aries Corp, perusahaan raksasa yang dipimpin oleh Aris, pria yang kabarnya menolak lamaran kerjasama Clarissa mentah-mentah beberapa minggu lalu. Alana tersenyum dingin. Senyum yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Kalian ingin menghancurkanku?" bisiknya pada kegelapan. "Kalian ingin mengambil semua yang seharusnya milikku?" Malam itu, Alana tidak tidur. Ia menghabiskan berjam-jam menyusun rencana. Setiap hinaan, setiap tamparan, dan setiap sisa makanan yang ia telan selama 20 tahun ini, ia ubah menjadi strategi. Dia akan tetap mengikuti alur pernikahan itu. Dia akan membiarkan mereka merasa menang. Karena menurutnya, jatuh dari puncak gunung akan jauh lebih menyakitkan daripada jatuh dari tanah. Malam itu, loteng yang biasanya terasa seperti penjara, kini berubah menjadi ruang penyusunan strategi. Alana tidak lagi menatap langit-langit dengan kepasrahan. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, ia membuka sebuah laptop tua yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Satu-satunya barang berharga yang ia beli dari hasil menyisihkan uang saku selama bertahun-tahun. Jemarinya menari di atas keyboard, mencari informasi tentang satu nama, Aris Pratama. Layar menunjukkan sosok pria dengan rahang tegas, tatapan mata yang setajam elang, dan aura yang seolah bisa membekukan apapun di sekitarnya. Aris adalah pemimpin tunggal Pratama Group. Di usia 30 tahun, ia sudah menjadi raksasa di dunia bisnis. Namun yang membuat Alana tertarik bukanlah kekayaannya, melainkan fakta bahwa Aris baru saja menolak mentah-mentah tawaran investasi dari ayah angkatnya, Pak Handoko. Lebih dari itu, Aris dikenal sebagai pria yang tidak bisa disuap, tidak bisa dirayu, dan sangat membenci kepalsuan. "Dia adalah kunci," bisik Alana pada kegelapan. Pagi harinya, suasana rumah kembali memanas. Clarissa sedang sibuk mencoba gaun pengantin cadangan yang harganya ratusan juta. Sementara itu, Siska, ibu tirinya, masuk ke dapur dengan wajah penuh emosi. "Alana, kenapa sarapan belum siap? Kau tahu hari ini ada pertemuan penting." Siska membanting tas brandednya ke atas meja makan. Alana menoleh dengan tenang, sebuah ketenangan yang tidak biasa ia tunjukkan. "Maaf Bu, aku tadi sedikit pusing." "Pusing? Jangan manja. Kau hanya perlu bekerja sedikit dan kau sudah merasa pusing. Lihat Clarissa, dia lelah mencoba gaun tapi tetap terlihat cantik. Cepat siapkan minuman, kita akan pergi ke acara charity malam ini. Kau harus ikut untuk membawa barang-barang Clarissa." Alana tersenyum kecil di dalam hati. Inilah kesempatannya. Acara charity tahunan itu adalah tempat di mana Aris Pratama kabarnya akan hadir sebagai donatur utama. Malam itu, aula hotel bintang 5 dipenuhi oleh kilauan lampu kristal dan aroma parfum mahal. Keluarga Handoko datang dengan kemegahan yang palsu. Pak Handoko berjalan dengan gagah,
didampingi Siska yang tersenyum lebar pada setiap kamera media. Clarissa berjalan dengan anggun di samping Raka, calon suami Alana yang kini terlihat sangat menjijikkan di mata Alana. Lalu di mana Alana? Dia berjalan 5 langkah di belakang mereka, membawa tas besar berisi perlengkapan kosmetik Clarissa dan syal cadangan milik Siska. Ia sengaja memakai gaun hitam polos yang menutupi kecantikannya, membuat dirinya terlihat seperti asisten pribadi daripada seorang anggota keluarga. "Jangan jauh-jauh, Alana. Kalau aku butuh touch up, kau harus segera ada," perintah Clarissa tanpa menoleh. Alana hanya mengangguk. Matanya terus menyapu ruangan hingga akhirnya ia melihatnya. Di sudut ruangan yang agak menjauh dari keramaian, berdiri seorang pria dengan setelan jas hitam sempurna, Aris Pratama. Ia tampak bosan dengan keramaian itu, hanya memutar-mutar gelas berisi air mineral tanpa niat untuk berbasa-basi dengan siapapun. Alana tahu dia hanya punya satu kesempatan. Ia harus membuat Aris tertarik padanya, bukan sebagai wanita yang ingin menggodanya, karena Aris sudah muak dengan hal itu, tapi sebagai seseorang yang memegang kartu mati lawannya. Alana sengaja berjalan melewati Aris saat suasana sedang riuh karena pidato di atas panggung. Ia menjatuhkan sebuah dokumen kecil tepat di depan kaki Aris. Dokumen itu bukan kertas biasa. Itu adalah salinan laporan audit internal perusahaan Pak Handoko yang sengaja ia curi dari ruang kerja Siska. Laporan yang menunjukkan adanya penggelapan dana yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Handoko. Aris menunduk, memungut kertas itu. Matanya yang dingin membaca beberapa baris kalimat di sana. Alana berhenti dan berbalik, berpura-pura terkejut. "Maaf Tuan, itu milikku," kata Alana dengan suara yang tenang namun berwibawa, sangat berbeda dengan suara pelayan yang biasa ia gunakan di rumah. Aris mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, mata elang itu menatap Alana. Ada kilatan ketertarikan di sana. Bukan karena kecantikan Alana yang sengaja disembunyikan, tapi karena keberanian wanita di depannya. "Kau tahu apa isinya ini?" Suara Aris rendah dan berat. Alana melangkah selangkah lebih dekat. Cukup dekat hingga hanya Aris yang bisa mendengarnya. "Aku tahu bahwa perusahaan yang sedang Anda tolak tawarannya ini memiliki lubang hitam sebesar ini. Dan aku tahu cara menambalnya atau memperbesarnya." Aris menyipitkan mata. "Kau siapa? Kau asisten Pak Handoko?" Alana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rahasia. "Aku adalah orang yang disebutnya anak punggut, Tuan Aris, namun aku lebih suka menyebut diriku sebagai badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak." Tepat saat itu, Clarissa datang dengan wajah marah. "Alana, apa yang kau lakukan di sini? Mana tas kosmetikku? Dan beraninya kau mengganggu Tuan Aris?" Clarissa segera memasang wajah manis yang dibuat-buat di depan Aris. "Maafkan pelayan kami ini, Tuan Aris. Dia memang tidak tahu tata krama. Alana, cepat pergi dari sini." Alana kembali menunduk, memasang topeng kepasrahannya lagi. Ia mengambil kertas itu dari tangan Aris. Namun sebelum benar-benar pergi, ia membisikkan sesuatu yang membuat Aris mematung. "Periksa laci rahasia di hotel ini besok pagi, pukul 9. Ada hadiah untuk Anda jika Anda ingin melihat kehancuran keluarga ini." Alana pergi menyusul Clarissa tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Aris Pratama menatap punggung kecil itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria yang selama ini menganggap semua wanita di ruangan itu hanya pajangan, kini menemukan sesuatu yang lebih berbahaya. Wanita yang memegang dendam sedalam lautan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Alana mendapatkan tamparan keras dari Siska. "Berani-beraninya kau berbicara dengan Aris Pratama. Kau pikir kau siapa? Kau ingin mempermalukan kami di depan orang paling berpengaruh itu," bentak Siska. Alana hanya diam, merasakan perih di pipinya. Namun di dalam hatinya ia tertawa. Tamparan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan ia berikan kepada Siska nantinya. "Aku hanya meminta maaf karena hampir menabraknya, Bu," jawab Alana pelan. "Jangan pernah mendekatinya lagi. Hanya Clarissa yang pantas berada di sekitar pria seperti itu. Kau hanya akan menikah dengan Raka dan menjadi mesin uang untuk kami. Paham?" Alana mengangguk. "Paham. Paham, Bu. Ya, aku sangat paham. Aku paham bahwa kalian semua sedang berjalan menuju lubang yang aku gali sendiri." Sambil menahan perih di pipinya, Alana kembali ke loteng.
Ia membuka jendela, menatap ke arah kantor pusat Pratama Group yang lampunya masih menyala di kejauhan. Ia telah melempar umpan. Sekarang ia hanya perlu menunggu apakah sang matahari akan tertarik untuk ikut bermain dalam kegelapan bersamanya. Besok pagi akan menjadi penentu. Jika Aris datang ke tempat yang ia janjikan, maka rencana balas dendam ini tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan oleh Raka yang kini sedang mengirimkan pesan manis di ponselnya, tanpa tahu bahwa maut untuk karirnya sudah di depan mata. Pukul 9 pagi tepat, Alana berdiri di lobi hotel yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pesta semalam. Ia tidak lagi memakai baju usang dari loteng. Ia mengenakan kemeja putih bersih milik almarhum ibunya, yang ia simpan rapi di dasar koper, dipadukan dengan celana kain hitam yang sederhana, namun memancarkan kesan berkelas. Rambutnya yang biasa dikuncir asal, kini dibiarkan tergerai lurus, membingkai wajahnya yang pucat, namun memiliki sorot mata yang tak tergoyahkan. Ia meletakkan sebuah amplop coklat di dalam laci meja resepsionis sesuai janji. Di dalamnya, terdapat bukti transfer gelap yang dilakukan Raka ke rekening luar negeri atas perintah Siska. Itu adalah bukti bahwa mereka sedang menggerogoti perusahaan Pak Handoko dari dalam. Alana baru saja hendak berbalik pergi ketika sebuah suara berat menghentikan langkahnya. "Kau datang lebih cepat dari yang kukira." Alana menoleh. Aris Pratama berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu tanpa dasi, terlihat santai namun tetap mengintimidasi. Ia tidak datang dengan pengawal, ia datang sendiri. "Saya tidak suka membuang waktu, Tuan Aris," jawab Alana tenang. Aris melangkah mendekat, mengambil amplop itu tanpa membukanya. Ia menatap Alana dengan intens, seolah sedang mencoba membaca setiap inci pikiran di balik wajah cantik itu. "Kenapa kau melakukan ini? Kau adalah calon istri Raka. Kau akan menjadi bagian dari keluarga Handoko secara resmi sebulan lagi. Kenapa kau malah ingin menghancurkan mereka?" Alana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kepahitan bertahun-tahun. "Menjadi bagian dari mereka? Tuan Aris, di rumah itu aku tidak lebih dari sekedar perabot tua yang bisa mereka injak kapan saja. Dan pria yang Anda sebut calon suamiku itu, dia sedang merencanakan bagaimana cara membuangku ke jalanan setelah dia mendapatkan apa yang dia mau dari harta ayahku." Aris terdiam. Ia adalah pria yang dibesarkan di dunia bisnis yang kejam, tapi ia bisa merasakan getaran amarah yang murni dari wanita di depannya. "Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku bukan pahlawan yang suka menolong wanita malang." "Aku tidak butuh pahlawan," cepat Alana. "Aku butuh sekutu. Anda ingin menguasai pasar konstruksi yang saat ini dipegang keluarga Handoko, kan? Aku punya akses ke semua data rahasia mereka. Sebagai imbalannya, aku ingin Anda memastikan bahwa saat mereka jatuh, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit kembali, terutama Siska dan Raka." Aris menatap amplop di tangannya, lalu kembali menatap Alana. "Menarik. Kau jauh lebih berbahaya dari yang terlihat, Alana." Sementara itu, di kediaman Handoko, kecurigaan mulai tumbuh. Clarissa merasa ada yang aneh dengan Alana sejak acara charity semalam. Alana yang biasanya menunduk dan gemetar, kini tampak terlalu tenang. "Ma, apa Mama tidak merasa Alana jadi agak berani?" tanya Clarissa sambil memoles kuku-kukunya di ruang tengah. Semalam dia berani bicara dengan Aris Pratama, dan pagi ini dia menghilang dari rumah sejak subuh. Siska meletakkan cangkir kopinya dengan kasar. "Mungkin dia hanya cari perhatian karena sebentar lagi akan menikah. Tapi kau benar, kita tidak boleh membiarkan dia bertindak macam-macam. Raka harus segera mempercepat proses perpindahan aset itu." Tak lama kemudian, Raka datang dengan wajah sumringah. Ia membawa buket bunga besar, namun matanya langsung mencari Clarissa bukan Alana. Mereka berpelukan singkat saat Siska berpaling. "Mana si anak panti itu?" tanya Raka dengan nada meremehkan. "Sedang keluar, katanya ada urusan," jawab Clarissa ketus. "Raka, kau harus hati-hati. Jangan sampai dia tahu kalau kita sering bertemu secara rahasia." "Tenang saja sayang, di matanya aku adalah pria perfekto yang menyelamatkannya dari kemiskinan. Dia terlalu bodoh untuk curiga." Raka tertawa kecil. Namun tawa Raka terhenti saat Alana masuk melalui pintu depan. Alana berjalan melewati mereka seolah-olah mereka adalah udara. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman manis seperti biasanya. "Alana, dari mana saja kau?" bentak Siska. Alana berhenti, menoleh perlahan. "Hanya mencari udara segar, Bu? Bukankah calon pengantin butuh ketenangan?" Raka melangkah maju, mencoba menunjukkan aktingnya. "Alana, sayang, aku membawakanmu bunga.
Kenapa kau ketus sekali? Alana menatap bunga itu, lalu menatap mata Raka. Untuk sesaat, Raka merasa merinding melihat tatapan Alana yang begitu dingin, seolah-olah Alana sudah tahu semua kebusukannya. Simpan saja bunganya Raka, mungkin Clarissa lebih menyukainya daripada aku. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Siska dan Clarissa saling berpandangan dengan wajah tegang. Apakah Alana sudah tahu sesuatu? Apa maksudmu Alana? Kau menuduhku naksir calon suamiku? Alana hanya mengangkat bahu kecil. Aku tidak menuduh. Aku hanya menyarankan. Aku lelah. Aku mau kembali ke loteng. Sepanjang sore itu, benih keraguan mulai tumbuh di hati mereka. Siska mulai merasa posisinya terancam. Sementara Raka mulai merasa cemas jika rencana mereka gagal. Mereka tidak tahu bahwa di saat mereka mulai saling bercuriga, Alana sedang duduk di lotengnya menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Laporan auditmu valid. Aku sudah mematikan jalur kredit mereka di bank utama. Apa langkahmu selanjutnya? Alana tersenyum. Sang matahari sudah mulai bergerak. Dan saat Aris Pratama mulai turun tangan, maka gerhana bagi keluarga Handoko sudah resmi dimulai. Suasana di rumah besar keluarga Handoko terasa semakin mencekam. Meski lampu-lampu kristal menyala terang di ruang tengah, bagi Alana, kegelapan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Siska mulai mengawasi setiap gerak-geriknya, sementara Clarissa tidak lagi menyembunyikan kebenciannya. Namun, fokus Alana sedang teralih pada hal lain yang jauh lebih besar dari sekadar sindiran saudara tirinya. Malam itu, saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap, Alana menyelinap keluar dari lotengnya. Ia tidak menuju dapur, melainkan ke arah gudang tua yang terletak di ujung taman belakang, sebuah bangunan semi-permanen yang hampir tidak pernah dikunjungi selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan bisikan pelayan tua yang ia hubungi secara rahasia kemarin, ada sesuatu yang ditinggalkan di sana sebelum Siska merenovasi rumah ini secara besar-besaran. Dengan bantuan senter ponsel, Alana membuka pintu gudang yang berderik nyaring. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menusuk hidungnya. Ia mencari di sela-sela tumpukan furnitur bekas yang ditutupi kain putih. Setelah hampir 1 jam mencari, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik tumpukan koper tua milik ayahnya. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga lili di bagian atasnya. Kotak itu terkunci rapat. Tanpa membuang waktu, Alana membawanya kembali ke loteng. Dengan bantuan kawat kecil, ia mencoba membuka gemboknya yang sudah berkarat. Klik, kotak itu terbuka. Di dalamnya, Alana tidak menemukan emas atau berlian. Ia menemukan potongan-potongan sejarah yang sengaja dihilangkan. Ada sebuah buku harian kecil bersampul beludur biru, selembar foto USG yang sudah menguning, dan sebuah kalung perak dengan liontin yang berisi foto seorang wanita. Wanita di dalam foto itu adalah wanita yang sama dengan yang ada di laci ayahnya. Wajahnya sangat mirip dengan Alana, namun matanya memancarkan kelembutan yang tidak pernah Alana miliki. Di balik foto itu tertulis sebuah nama, Riana Handoko. Riana? Handoko? Bisik Alana. Nama belakang yang sama dengan papa? Alana membuka buku harian itu. Tulisannya rapi namun tampak terburu-buru di halaman-halaman terakhir. 7 Juni 1995. Bayiku lahir hari ini. Kami menamainya Alana. Mas Handoko sangat bahagia. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan Siska, asistenku. Tatapannya semakin dingin setiap kali dia melihatku bersama bayi ini. Halaman demi halaman dibaca Alana dengan jantung berdebar. Hingga ia sampai pada halaman terakhir yang berbercak air kering. 15 Juli 1998. Besok aku akan membawa Alana ke rumah nenek di desa. Mas Handoko tidak bisa ikut karena urusan kantor. Siska menawarkan diri untuk memeriksa kondisi mobil kami. Entah kenapa, aku merasa takut. Jika terjadi sesuatu padaku, aku harap Alana selamat. Darah Alana serasa membeku. Jadi, Siska bukan sekedar ibu tiri yang jahat. Dia adalah asisten ibu kandungku. Fakta ini mengubah segalanya. Selama ini, ayahnya, Pak Handoko, meyakini bahwa Alana adalah anak dari panti asuhan yang ia adopsi untuk mengobati rasa kehilangan setelah istri pertamanya meninggal dalam kecelakaan. Tiba-tiba,
Pintu loteng terbuka kasar. Alana dengan cepat menyembunyikan kotak itu di bawah bantalnya. Siska berdiri di sana. Dengan daster sutranya, wajahnya tampak pucat dan penuh kemarahan. "Apa yang kau lakukan selarut ini? Aku mendengar suara berisik dari lotengmu." Alana berdiri, mencoba bersikap tenang. "Hanya merapikan buku-buku lama, Bu." Siska melangkah maju, matanya menyapu ruangan sempit itu dengan curiga. Ia mendekat ke tempat tidur Alana. "Kau menyembunyikan sesuatu? Kau pikir aku tidak tahu kau sering menyelinap keluar?" "Aku tidak menyembunyikan apapun," jawab Alana tegas, menatap langsung ke mata Siska. Siska tertegun sejenak. Sorot mata Alana malam itu berbeda, terlalu tajam, terlalu mirip dengan sorot mata Riana sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Siska mundur selangkah, rasa takut yang sudah lama ia kubur mendadak muncul kembali. "Cepat tidur, dan ingat, besok Raka akan menjemputmu untuk fitting baju terakhir. Jangan berani-berani kabur atau membuat malu keluarga." Siska keluar dan membanting pintu. Alana terduduk lemas. Ia mengambil kembali kotak kayu itu. Sekarang ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak hanya akan menghancurkan pernikahan palsu ini, ia akan menyeret Siska ke penjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Aris. "Aku punya bukti bahwa Siska adalah dalang di balik kecelakaan ibuku. Aku butuh tim forensik digital untuk memeriksa catatan medis lama. Bisakah Anda membantu?" Hanya butuh 2 menit bagi Aris untuk membalas. "Besok pagi, jangan pergi dengan Raka. Sebuah mobil hitam akan menunggumu di gerbang belakang. Aku yang akan membawamu ke laboratorium rahasia milik keluargaku. Jangan biarkan siapapun melihatmu." Alana menatap foto ibunya di dalam liontin itu. "Tunggu aku, Ibu. Keadilan untukmu sudah dekat." Pagi itu, suasana di rumah Handoko terasa sangat tegang. Siska tampak tidak tenang. Ia terus-menerus memecahkan piring atau membentak pelayan tanpa alasan yang jelas. Mimpi buruk tentang masa lalu mulai menghantuinya sejak ia melihat sorot mata Alana di loteng semalam. Sementara itu, Clarissa sibuk menelepon Raka, mengeluh karena pria itu terlambat menjemput untuk acara fitting baju pengantin. Namun, Alana sudah tidak ada di sana. Sejak fajar menyingsing, Alana telah menyelinap melalui pintu belakang dan masuk ke dalam mobil hitam yang dikirimkan oleh Aris. Di dalam mobil itu, suasana terasa dingin dan profesional. Aris duduk di kursi belakang, sedang membaca beberapa dokumen di tabletnya. "Kau membawa kotaknya?" tanya Aris tanpa basa-basi saat Alana duduk di sampingnya. Alana menyerahkan kotak kayu itu. "Semua bukti ada di sana, termasuk buku harian ibu kandungku." Aris mengambil kotak itu. Jemarinya menyentuh ukiran bunga lili di atasnya. "Timku akan memeriksa sidik jari yang mungkin masih tertinggal dan melakukan digitalisasi pada catatan ini. Jika Siska memang menyabotase mobil itu, pasti ada jejak komunikasi atau saksi yang masih hidup." "Aku ingin lebih dari sekedar bukti hukum, Tuan Aris," kata Alana dengan nada suara yang tenang namun menusuk. "Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan ibuku sebelum kematiannya. Aku ingin dia hancur secara mental sebelum dia benar-benar jatuh." Aris menatap Alana. Ada secercah kekaguman di matanya yang dingin. "Kau benar-benar tidak main-main. Baiklah, apa yang kau butuhkan?" Sore harinya, Alana kembali ke rumah dengan wajah polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Siska langsung menyambutnya di ruang tamu dengan wajah merah padam. "Dari mana saja kau? Raka menunggumu berjam-jam. Kau tahu betapa malunya kami pada keluarga Raka?" teriak Siska sambil mencoba menampar Alana. Namun kali ini tangan Alana bergerak lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Siska di udara. Kekuatannya membuat Siska terbelalak kaget. "Lepaskan, berani sekali kau," bentak Siska. Alana mendekatkan wajahnya ke telinga Siska, berbisik dengan suara yang sangat rendah hingga membuat bulu kuduk Siska berdiri. "Bunga lili, Bu. Apakah Ibu masih ingat aroma bunga lili yang harum atau aroma bensin yang terbakar?" Siska mendadak lemas. Wajahnya menjadi sepucat kertas. Apa maksudmu?" Alana melepaskan tangan Siska dan tersenyum tipis. "Oh, tidak ada apa-apa.
Aku hanya bermimpi tentang kecelakaan hebat semalam. Sangat nyata. Aku melihat seorang wanita berteriak minta tolong, sementara seseorang hanya berdiri menonton dari kejauhan. Aneh sekali, bukan? Alana berjalan menaiki tangga dengan tenang, meninggalkan Siska yang gemetar hebat di tengah ruangan. Siska harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Tidak mungkin, dia tidak mungkin tahu. Gumam Siska dengan bibir bergetar. Permainan mental Alana tidak berhenti di situ. Malam itu saat Siska hendak tidur, ia menemukan foto di bawah bantalnya. Itu adalah salinan foto Riana Handoko, istri pertama suaminya yang sedang tersenyum manis. Di balik foto itu tertulis, "Aku kembali untuk mengambil apa yang kau curi." Siska berteriak histeris membuat Pak Handoko terbangun dengan panik. "Ada apa, Siska? Kenapa kau berteriak?" "Foto itu, lihat foto itu." Siska menunjuk ke tempat tidur dengan jari gemetar. Namun saat Pak Handoko melihat ke bawah bantal, foto itu sudah tidak ada. Alana yang berdiri di balik pintu kamar yang sedikit terbuka telah mengambilnya kembali dengan sangat cepat berkat alat penarik tipis yang diajarkan oleh tim keamanan Aris. "Tidak ada apa-apa di sini, Siska. Kau pasti hanya kelelahan karena memikirkan pernikahan Alana," kata Pak Handoko sambil mencoba menenangkan istrinya. Di sisi lain rumah, Clarissa juga mulai merasa diteror. Semua gaun mewahnya di dalam lemari mendadak tercium bau bensin yang sangat menyengat. Ia berteriak-teriak memanggil pelayan, namun tidak ada yang tahu dari mana bau itu berasal. Alana duduk di lotengnya, mendengarkan kekacauan di lantai bawah dengan perasaan puas. Ia memegang ponselnya, melihat pesan dari Aris. Saksi kunci telah ditemukan. Mantan supir keluarga Handoko masih hidup dan tinggal di pinggiran kota. Dia siap bicara. "Besok aku akan menjemputmu untuk menemuinya." Alana menatap langit malam dari jendela kecilnya. Satu persatu, benteng kalian akan runtuh. Dan saat hari pernikahan itu tiba, kalian tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Benih ketakutan yang ditanam Alana mulai tumbuh menjadi hutan kegilaan bagi Siska. Ibu tiri yang sombong itu kini tidak bisa tidur tanpa lampu menyala, selalu merasa ada sosok Riana yang mengawasinya dari setiap sudut gelap rumah itu. Ketakutan adalah racun yang bekerja lambat, dan Alana sangat menikmati melihat Siska perlahan-lahan hancur oleh ilusinya sendiri. Namun, Alana tahu bahwa teror mental saja tidak cukup untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Ia butuh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Ia butuh pengakuan hukum bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah sah keluarga Handoko. Pagi itu, Aris menjemput Alana di lokasi rahasia yang sudah disepakati. Kali ini, Aris tidak membawanya ke kantor, melainkan ke sebuah laboratorium forensik swasta milik koleganya. "Ini adalah tempat paling aman," ujar Aris sambil membukakan pintu untuk Alana. "Hasil tes di sini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk ayahmu." Seorang petugas medis berseragam putih menyambut mereka. Alana menyerahkan sebuah kantong plastik kecil berisi sehelai rambut dengan akar yang masih utuh, rambut yang ia ambil dari sisir Pak Handoko pagi tadi. Kemudian petugas itu mengambil sampel air liur dari mulut Alana. "Berapa lama hasilnya keluar?" tanya Alana. "Untuk kasus prioritas seperti ini, Tuan Aris sudah meminta hasil kilat. Besok sore Anda sudah bisa memegang bukti bahwa Anda adalah putri kandung pria itu," jawab sang petugas. Alana mengangguk. Ia merasa bebannya sedikit terangkat. Namun perjalanan hari itu belum berakhir. Aris membawanya menempuh perjalanan 2 jam ke sebuah pinggiran kota yang kumuh, menuju sebuah rumah kayu kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. "Itu tempatnya," tunjuk Aris. "Pak Maman, mantan supir ibumu. Dia saksi satu-satunya yang melihat Siska menyabotase rem mobil itu 20 tahun lalu." Saat Alana melangkah masuk, ia melihat seorang lelaki tua yang tampak sangat ketakutan. Saat melihat wajah Alana, lelaki itu langsung jatuh lemas di kursinya. "Nyonya Riana?" gumamnya dengan suara bergetar. "Apakah itu Anda?" Alana mendekat dan berlutut di depan lelaki tua itu. "Saya Alana, anak dari Nyonya Riana. Saya masih hidup, Pak Maman, dan saya kembali untuk menuntut keadilan." Tangis Pak Maman pecah. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan rahasia yang ia simpan selama 2 dekade. "Malam itu, saya melihat Nyonya Siska berada di bawah mobil Nyonya Riana dengan membawa kunci Inggris. Saya ingin bicara, tapi dia mengancam akan membunuh keluarga saya jika saya membuka mulut.
Dia memberi saya uang untuk menghilang dan membawa bayi nyonya ke panti asuhan di luar kota. Alana mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Apakah Anda bersedia memberikan kesaksian di depan umum, di depan polisi? Lelaki tua itu menatap Aris, lalu menatap Alana yang sangat mirip dengan majikan lamanya. Saya sudah tua, Nona. Saya tidak mau mati dengan membawa dosa ini ke liang lahat. Saya bersedia. Sementara itu, di kediaman Handokmo, situasi semakin kacau. Raka datang dengan wajah tegang. Ia menarik Clarissa ke taman belakang agar tidak terdengar oleh siapapun. Clarissa, ada yang tidak beres. Perusahaan Aris Pratama mulai membatalkan kontrak-kontrak besar yang berhubungan dengan ayahmu. Dan yang lebih gila lagi, bank baru saja membekukan rekening pribadiku karena adanya laporan transaksi mencurigakan. Bentak Raka dengan nada panik. Clarissa memucat. Apa? Bagaimana mungkin? Siapa yang melaporkannya? Aku tidak tahu, tapi aku merasa Alana tahu sesuatu. Sejak dia sering keluar rumah, segalanya menjadi berantakan. Raka menjambak rambutnya frustrasi. Kita harus mempercepat pernikahan ini. Jika kita menikah minggu depan, aku bisa segera memegang kuasa atas aset ayahnya sebelum semuanya hancur. Clarissa mengangguk cepat. Aku akan bicara pada Mama. Kita majukan jadwalnya. Alana harus segera masuk ke perangkap kita. Mereka tidak menyadari bahwa dari balik tirai jendela lantai 2, Alana sedang mengamati mereka dengan senyum meremehkan. Di tangannya, ia memegang sebuah alat perekam kecil yang merekam seluruh percakapan panik mereka. Malam itu, Alana menerima sebuah berkas digital dari Aris. Isinya adalah hasil tes DNA yang baru saja keluar. Versi digital. Hasil, 99,9% identik. Alana menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bukan lagi anak pungut. Ia bukan lagi sampah yang dipungut karena belas kasihan. Ia adalah Alana Handoko, pewaris tunggal yang sah. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Aris. Aris, aku sudah punya segalanya, DNA, saksi, dan rekaman pengkhianatan Raka. Jadi, kapan kau ingin meledakkan bomnya? Suara Aris terdengar dalam dan penuh dukungan di seberang sana. Alana menatap gaun pengantin yang tergantung di sudut kamarnya, gaun yang ia tahu tidak akan pernah ia gunakan untuk menikah dengan pria seperti Raka. 3 hari lagi, di acara pesta pertunggaan besar yang mereka siapkan sebagai pengalihan isu, aku akan membuat pesta itu menjadi pemakaman bagi masa depan mereka. Udara di dalam rumah besar itu terasa semakin tipis bagi Raka dan Clarissa. Rencana mereka untuk mempercepat pernikahan sudah disetujui oleh Siska yang semakin paranoid. Bagi Siska, pernikahan Alana dan Raka adalah satu-satunya cara untuk segera memindahkan kekayaan suaminya sebelum hantu masa lalu benar-benar menghancurkannya. Namun, mereka tidak sadar bahwa Alana sudah selangkah lebih maju. Pagi itu, Alana sengaja tampil dengan wajah yang tampak lelah dan rapuh di hadapan Raka. Ia membiarkan Raka menggenggam tangannya di ruang tamu, sementara Clarissa mengawasi dari kejauhan dengan tatapan kemenangan. Alana, sayang, karena kondisi perusahaan Papa sedang tidak stabil, kita akan mempercepat proses penandatanganan aset pranikah sore ini, ucap Raka dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Ini demi melindungimu. Jika terjadi sesuatu pada Papa, semua hartanya akan aman di tangan kita. Alana menunduk, menyembunyikan kilat tajam di matanya. Aku mengerti, Raka. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Aku merasa tidak aman di rumah ini. Tenanglah, setelah tanda tangan ini, kita akan segera pindah ke rumah baru kita. Janji Raka palsu. Padahal yang tidak Raka ketahui adalah dokumen yang telah disiapkan Alana bukan lagi surat kuasa pemindahan aset. Berkat bantuan tim legal Aris Pratama, Alana telah menukar dokumen itu dengan surat pengakuan hutang dan penyerahan saham pribadi milik Raka yang selama ini ia kumpulkan secara diam-diam. Sore harinya, di ruang kerja Pak Handoko yang tertutup, sebuah pertemuan rahasia diadakan. Siska hadir dengan wajah yang dipenuhi make up tebal untuk menutupi lingkaran hitam di matanya akibat tidak bisa tidur. Pak Handoko tampak bingung, namun menurut saja karena pengaruh istrinya. Ini dokumennya, Pak. Alana hanya perlu tanda tangan, ujar Siska sambil menyodorkan map coklat. Alana mengambil pena. Sebelum ia menggoreskan tinta, ia menatap Raka. Raka, kau yakin kau akan menjagaku setelah aku memberikan segalanya padamu?
Tentu saja, Alana, aku mencintaimu lebih dari apapun, jawab Raka dengan penuh percaya diri. Alana menandatangani dokumen itu dengan cepat. Raka segera mengambil map tersebut, matanya berbinar melihat kekayaan yang kini seolah sudah berada di genggamannya. Ia tidak sempat membaca detail kecil di halaman belakang karena Siska mendesaknya untuk segera membawa dokumen itu ke notaris. Namun begitu Raka keluar dari ruangan dengan wajah penuh kemenangan, ia bertemu dengan Aris Pratama yang sudah berdiri di lobi rumah tersebut. "Tuan Aris, sedang apa Anda di sini?" tanya Raka dengan nada sombong. "Jika Anda ingin bicara bisnis dengan calon ayah mertuaku, Anda terlambat." Aris tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan meremehkan yang membuat Raka merasa kecil. Aris kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah notifikasi transaksi. "Aku di sini bukan untuk bicara bisnis dengan Pak Handoko, Raka. Aku di sini untuk menagih hutang pribadimu yang baru saja kau jaminkan dengan seluruh aset pribadimu di dokumen yang kau bawa itu." Raka mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Ini dokumen aset Alana." Raka segera membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca baris demi baris di halaman terakhir. Bukan pemindahan aset Alana yang ia dapatkan, melainkan pengambil alihan seluruh saham pribadi Raka di perusahaan keluarganya sendiri karena penipuan dokumen. Kau menjebakku!" teriak Raka. Ia menoleh ke arah Alana yang baru saja keluar dari ruang kerja dengan langkah tenang. "Itu hanya permulaan, Raka. Kau pikir aku tidak tahu tentang kencan rahasiamu dengan Clarissa di hotel minggu lalu? Aku punya semua fotonya. Dan kau pikir aku tidak tahu kau menggunakan uang perusahaan untuk membayar hutang judimu?" Raka terbelalak. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi pucat pasih. Tiba-tiba, Clarissa muncul dan langsung menyerang Alana. "Kau jalang, apa yang kau lakukan pada Raka?" "Tutup mulutmu, Clarissa." Suara bentakan itu bukan datang dari Alana, melainkan dari Pak Handoko yang baru saja keluar dari ruang kerja setelah membaca sebuah laporan yang ditinggalkan Alana di mejanya secara sengaja. Pak Handoko memegang sebuah tablet yang menunjukkan rekaman video kemesraan Raka dan Clarissa di perpustakaan sebulan lalu. Wajah Pak Handoko merah padam karena amarah. Ia merasa dikhianati oleh anak kandungnya sendiri dan calon menantunya. "Berani-beraninya kalian melakukan ini di belakangku, di rumahku," teriak Pak Handoko. Siska mencoba menenangkan suaminya dengan gemetar. "Mas, ini pasti salah paham. Alana pasti menfitnah mereka." Alana melangkah maju, menatap ibu tirinya dengan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ini bukan fitnah, Bu, dan segera ayah akan tahu fitnah terbesar yang ibu lakukan selama 20 tahun ini." Aris melangkah ke samping Alana, memberikan perlindungan yang nyata. "Semua bukti sudah siap, Alana. Malam pertunangan besok malam akan menjadi penutup yang perfect." Raka terduduk lemas di lantai lobi, sementara Clarissa menangis histeris. Mereka baru sadar bahwa selama ini mereka tidak sedang memangsa domba yang lemah, melainkan sedang bermain-main dengan seekor singa yang sedang menyamar. Alana menatap mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun. Baginya rasa sakit yang ia rasakan selama 20 tahun di loteng jauh lebih perih daripada kehancuran finansial yang dialami Raka saat ini. Siapkan diri kalian untuk besok malam, karena besok dunia akan melihat siapa kalian sebenarnya. Satu hari menjelang pesta pertunangan besar yang seharusnya menjadi panggung kemenangan keluarga Handoko, suasana di dalam rumah itu tidak lagi seperti rumah, melainkan seperti medan perang yang dingin. Siska, yang kini telah kehilangan kendali atas emosinya, mengurung diri di kamar. Bayang-bayang Riana, ibu kandung Alana, seolah mengepungnya dari setiap sudut ruangan. Siska tahu, Alana bukan lagi gadis panti yang bisa ia injak. Ia menyadari bahwa Alana telah memegang kartu mati yang bisa menyeretnya ke tiang gantungan. "Aku tidak boleh membiarkan dia sampai ke pesta itu," desis Siska dengan mata yang merah karena kurang tidur. Jika dia mati, semua bukti itu akan hilang bersamanya. Siska mengambil ponsel rahasianya dan menghubungi seseorang dari masa lalunya, seorang pria bayaran yang dulu membantunya menyingkirkan saksi-saksi kecil setelah kecelakaan Riana. Habisi dia malam ini. Buat seolah-olah dia bunuh diri karena stres menjelang pernikahan. Pastikan tidak ada jejak.
Di loteng, Alana sedang mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak hal, hanya kotak kayu milik ibunya dan dokumen-dokumen penting. Ia tahu malam ini adalah malam yang paling berbahaya. Aris sudah mewantinya untuk segera pindah ke hotel yang dijaga ketat, namun Alana menolak. "Aku harus ada di sini saat mereka mencoba menyerangku," kata Alana pada Aris melalui telepon. "Aku ingin ayah melihat dengan matanya sendiri betapa kejamnya wanita yang dia nikahi." Aris menghela nafas di seberang sana. "Aku akan menempatkan orang-orangku di sekitar taman belakang. Jika terjadi sesuatu, tekan tombol panik di ponselmu." Malam semakin larut. Sekitar pukul 2 pagi, Alana mendengar langkah kaki halus di tangga kayu menuju lotengnya. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap tenang di atas tempat tidurnya, berpura-pura tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Pintu loteng terbuka perlahan. Seorang pria bertopeng masuk dengan seutas tali tambang. Ia mendekati tempat tidur Alana dengan gerakan cepat, bersiap untuk menjerat leher wanita itu. Namun saat ia menyentakkan tali tersebut, ia menyadari bahwa di balik selimut itu hanyalah tumpukan bantal. "Mencari aku." Suara Alana terdengar dari balik lemari tua. Pria itu berbalik, namun sebelum ia sempat menyerang, lampu loteng menyala terang. Pak Handoko berdiri di ambang pintu dengan wajah yang hancur karena kekecewaan dan amarah. Di belakangnya, 2 orang penjaga keamanan kiriman Aris langsung melumpuhkan pria bertopeng itu. "Siapa yang menyuruhmu?" bentak Pak Handoko pada pria itu. Pria itu bungkam, namun ponsel yang terjatuh dari sakunya berdering. Di layarnya tertulis nama Siska. Pak Handoko merebut ponsel itu dan mengangkatnya. Suara Siska terdengar gemetar namun penuh kebencian dari seberang sana. "Sudah selesai? Apakah jalang kecil itu sudah mati? Cepat buang mayatnya." Pak Handoko terdiam, air matanya jatuh. "Siska, ini aku." Hening seketika di seberang sana. Telepon ditutup secara sepihak. Pak Handoko terduduk lemas di lantai loteng yang berdebu. Ia menatap Alana dengan tatapan penuh penyesalan. "Alana, apa yang telah kulakukan? Selama ini aku memelihara pembunuh ibumu di dalam rumah ini." Alana mendekati ayahnya, namun ia tidak memeluknya. Luka selama 20 tahun tidak bisa sembuh dalam semalam. Ayah tidak hanya memeliharanya, ayah membiarkan dia menyiksaku setiap hari, sementara ayah menutup mata. Besok, di pesta itu, semua orang harus tahu kebenarannya. Itu adalah satu-satunya cara agar roh ibu bisa tenang. Pagi harinya, berita tentang insiden di rumah Handoko tidak bocor ke publik. Alana dan Aris memastikan semuanya tetap rahasia hingga acara puncak dimulai. Siska dan Clarissa sekarang dikurung di dalam kamar mereka dengan penjagaan ketat. Mereka masih dipaksa untuk datang ke pesta malam ini, bukan sebagai tuan rumah, namun sebagai pesakitan yang akan diadili. Aris datang menjemput Alana sore itu. Ia membawakan sebuah kotak besar berisi gaun yang belum pernah Alana bayangkan sebelumnya. Gaun itu berwarna merah darah, elegan, kuat, dan memancarkan aura kekuasaan. "Malam ini, jangan pakai putih," ujar Aris sambil menatap Alana dengan bangga. "Putih adalah untuk mereka yang suci. Merah adalah untuk mereka yang menuntut keadilan." Alana menatap pantulan dirinya di cermin. Ia bukan lagi Alana yang kusam. Dengan riasan wajah yang tajam dan gaun merah itu, ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. "Kau siap?" tanya Aris, menawarkan lengannya. Alana menggenggam lengan Aris dengan mantap. "Aku sudah menunggu saat ini selama 20 tahun, Aris. Mari, kita selesaikan ini." Di ballroom hotel mewah, ratusan tamu sudah berkumpul. Raka berdiri di sana dengan wajah gelisah, mencoba mencari dukungan di antara kolega bisnisnya. Namun semua orang menjauh karena rumor tentang kehancuran finansialnya sudah mulai menyebar. Siska dan Clarissa masuk dengan wajah yang ditutupi make up tebal, mencoba bersikap normal meski tangan mereka bergemetar hebat. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Sebuah sorotan lampu tertuju pada tangga besar. Bukan musik romantis yang diputar, melainkan sebuah rekaman suara yang sangat keras sehingga memenuhi seluruh ruangan. Rekaman suara Pak Maman, sang supir tua, yang menceritakan detik-detik Siska menyabotase rem mobil Nyonya Riana.
Siska menjerit, menutup telinganya. Matikan, matikan musik itu. Lalu Alana muncul di puncak tangga, didampingi oleh Aris Pratama. Kehadiran mereka membuat seluruh ruangan terkesiap. Keanggunan Alana dan kekuatan Aris menciptakan aura yang tak terkalahkan. Malam ini, suara Alana menggema di mikrofon. Kita tidak merayakan pertunangan, kita merayakan kembalinya kebenaran. Lampu ballroom yang tadinya redup, kini menyala dengan intensitas penuh, seolah-olah ingin menelanjangi setiap kebohongan yang ada di ruangan itu. Ratusan tamu undangan, para pejabat, pengusaha, dan sosialita berdiri terpaku. Suara rekaman Pak Maman masih menyisakan gema yang mencekam di telinga mereka. Alana berdiri di puncak tangga dengan gaun merah darahnya, tampak seperti Dewi Keadilan yang turun dari langit. Di sampingnya, Aris Pratama berdiri tegak. Tangannya menggenggam jemari Alana, seolah memberikan kekuatan yang tak terbatas. "Apa-apaan ini? Alana, hentikan lelucon ini sekarang juga!" jerit Siska dari tengah aula. Suaranya melengking tinggi, mencoba menutupi kegetaran yang hebat. Ia menatap Pak Handoko yang berdiri di sudut panggung dengan wajah kaku. "Mas, lihat apa yang dilakukan anak pungutmu ini. Dia ingin mempermalukan kita semua." Alana melangkah turun satu persatu. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi Siska. "Anak pungut?" Alana tersenyum dingin. Senyuman yang membuat para tamu bergidik. Ia memberi isyarat pada operator di balik layar besar. "Mari kita lihat siapa sebenarnya yang Anda sebut anak pungut itu, Bu Siska." Layar raksasa di belakang panggung menyala. Bukan foto-foto pre-wedding Alana dan Raka yang muncul, melainkan dokumen hasil tes DNA yang dilegalisir. Angka 99,9% terpampang nyata, menunjukkan hubungan biologis antara Alana dan Pak Handoko. Gumam kaget memenuhi ruangan. Para tamu mulai berbisik-bisik. Jadi dia putri kandung Pak Handoko. Kenapa selama ini diperlakukan seperti pelayan? "Ayah," Alana menatap Pak Handoko yang kini melangkah maju dengan air mata yang mulai mengalir. 20 tahun yang lalu, wanita ini bukan hanya mencuri posisi ibuku. Dia mencuri identitasku, dia membuangku ke panti asuhan setelah membunuh wanita yang paling kucintai, agar dia bisa menguasai hartamu dengan membawa anak kandungnya sendiri, Clarissa. "Bohong, itu semua palsu!" Clarissa berteriak histeris, mencoba berlari ke arah layar untuk menghancurkannya. Namun penjaga keamanan Aris dengan sigap menghalangi langkahnya. "Palsu?" Aris Pratama akhirnya angkat bicara. Suaranya yang berat dan berwibawa seketika membungkam ruangan. "Tim legal saya telah memverifikasi semua dokumen ini. Dan bukan hanya itu." Aris menekan tombol pada remote di tangannya. Layar berganti menunjukkan rekaman CCTV rahasia di sebuah hotel minggu lalu. Di sana, terlihat sangat jelas Raka dan Clarissa sedang berpelukan mesra, merencanakan bagaimana cara membuang Alana setelah pernikahan. Raka yang tadinya mencoba bersembunyi di balik kerumunan, kini menjadi pusat perhatian. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekak. "Cukup Raka," bentak Pak Handoko. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang meledak. Ia berjalan menuju Siska dan menatap istrinya itu dengan kebencian yang mendalam. "Aku memberimu segalanya. Aku memberikan nama belakangku, kekayaanku, dan kepercayaanku. Tapi kau adalah iblis yang membunuh Riana." Siska menyadari bahwa ia sudah tidak punya jalan keluar. Ia tertawa gila, sebuah tawa putus asa yang menyakitkan telinga. "Iya, aku lakukannya. Riana selalu mendapatkan yang terbaik. Dia punya cinta, dia punya harta, dan dia punya kau. Aku lelah menjadi asistennya. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Pengakuan itu membuat seluruh aula terkesiap. Siska baru saja menggali liang kuburnya sendiri di depan ratusan saksi mata. Tepat saat itu, pintu besar ballroom terbuka. Sepasukan polisi masuk dengan langkah tegap. Di depan mereka adalah Pak Maman, sang supir tua, didampingi oleh pengacara Aris. "Siska Handoko, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Riana Handoko dan upaya percobaan pembunuhan terhadap Alana Handoko semalam," ujar petugas polisi dengan tegas.
Siska mencoba meronta saat beronggu melingkar di tangannya. "Lepaskan aku! Mas Handoko, tolong aku!" Namun Pak Handoko memalingkan wajahnya, tidak sudi menatap wanita itu lagi. Clarissa dan Raka juga tidak luput. Polisi membawa mereka untuk dimintai keterangan terkait penipuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Aris. Aula yang tadinya megah, kini berubah menjadi tempat evakuasi kehormatan. Para tamu mulai meninggalkan ruangan dengan wajah penuh skandal. Di tengah aula yang mulai kosong, Alana berdiri menatap Siska dan Clarissa yang diseret keluar. Rasa sakit di hatinya selama 20 tahun tidak langsung hilang. Namun beban berat yang menghimpit pundaknya seolah menguap. Ia menoleh ke arah Pak Handoko yang kini bersimpuh di depannya. "Maafkan Papa, Alana. Papa begitu buta." Pak Handoko menangis sesekali, mencoba meraih tangan putrinya. Alana menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak membalas pelukan itu. "Butuh waktu 20 tahun dan bantuan seorang pria asing bagiku untuk mendapatkan pengakuan ini, Pak. Keadilan sudah tegak, tapi luka ini butuh waktu yang sangat lama untuk sembuh." Aris melangkah mendekat, menyampirkan jasnya ke bahu Alana yang sedikit gemetar. "Sudah selesai, Alana. Kau sudah menang." Alana menatap Aris, lalu beralih pada gaun merahnya yang berkilau di bawah lampu kristal. Malam ini, mahkota yang dicuri telah kembali. Namun ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari hidupnya yang sebenarnya. Hidup sebagai Alana yang sah, pemilik rumah ini, dan wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Setelah badai malam itu berlalu, rumah besar keluarga Handoko tidak lagi terasa mencekam. Namun, suasananya juga tidak lantas menjadi ceria. Ada keheningan yang dalam, seolah setiap sudut dinding sedang mencoba bernafas setelah puluhan tahun menyimpan rahasia busuk Siska. Alana berdiri di balkon kamarnya, bukan lagi di loteng yang sempit, melainkan di kamar utama yang dulu milik ibunya. Ia menatap taman belakang tempat mawar putih mulai bermekaran. Siska dan Clarissa kini mendekam di balik jeruji besi menunggu persidangan. Sementara Raka kehilangan segalanya. Karir, harta, dan nama baiknya hancur hingga tak bersisa. Pintu kamar diketuk pelan. Pak Handoko masuk dengan langkah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia membawa sebuah kotak beludur hitam. "Alana," suaranya parau. "Papa tahu permintaan maaf tidak akan pernah cukup untuk mengganti 20 tahun penderitaanmu. Papa adalah orang paling bodoh karena membiarkan putri kandung Papa sendiri hidup seperti pelayan." Pak Handoko membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah mahkota kecil berbahan emas putih dengan permata bunga lili. Perhiasan yang dulu dipesan khusus untuk istri pertamanya. "Ini milik ibumu. Dia ingin memberikan ini padamu saat kau dewasa. Papa ingin kau memakainya hari ini, saat penandatanganan penyerahan seluruh aset perusahaan padamu." Alana menatap mahkota itu, lalu menatap ayahnya. "Aku akan menerima perusahaan itu, Pak. Bukan karena aku haus harta, tapi karena aku tidak ingin warisan ibu jatuh ke tangan yang salah lagi. Mengenai maaf, aku butuh waktu, tapi aku tidak akan lagi membenci." Pak Handoko mengangguk dengan air mata di pelupuk matanya. Ia menyadari bahwa putri yang ia sia-siakan telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih bijaksana dan kuat darinya. Sore harinya, Alana mengunjungi sebuah makam yang terletak di bukit yang asri, makam Riana Handoko. Ia meletakkan seikat bunga lili segar di atas pusara itu. "Ibu, semua sudah selesai," bisik Alana. "Siska sudah mendapatkan balasannya, dan sekarang aku tidak lagi sendirian." Sebuah langkah kaki terdengar di atas rerumputan. Aris Pratama muncul dengan setelan jas hitam yang selalu rapi. Ia berdiri di samping Alana, memberikan keheningan yang menenangkan. Sejak malam pesta itu, Aris tidak pernah meninggalkan sisi Alana. Pria yang tadinya hanya menjadi sekutu bisnis, itu kini telah menjadi pelindung yang paling setia. "Apa rencana selanjutnya, sang pemilik rumah?" tanya Aris dengan nada sedikit menggoda mencoba mencairkan suasana. Alana menoleh, menatap Aris dengan senyum tulus yang pertama kali ia miliki.
Membangun kembali apa yang sudah hancur, Aris. Aku ingin mengubah rumah itu menjadi tempat yang hangat, bukan penjara. Dan aku ingin menghapus semua jejak Siska dari sana. Aris menggenggam tangan Alana. Genggamannya hangat dan kokoh. Aku akan membantumu, bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai seseorang yang ingin menemanimu melihat matahari terbit setiap pagi. Alana merasakan getaran di hatinya. Kau tahu, Aris, dulu aku pikir dunia ini hanya berisi kegelapan dan pengkhianatan. Terima kasih telah menunjukkan bahwa masih ada cahaya, meskipun aku harus mencarinya di tengah badai. 1 tahun kemudian, sebuah acara besar kembali diadakan di kediaman Handoko. Namun kali ini tidak ada aura kepalsuan. Pagar rumah itu terbuka lebar untuk anak-anak dari panti asuhan tempat Alana dulu tinggal. Alana meresmikan Yayasan Riana, sebuah lembaga yang fokus melindungi anak-anak yang terbuang dan memberikan mereka pendidikan yang layak. Alana berdiri di depan podium, mengenakan gaun putih yang sederhana namun memancarkan keanggunan seorang ratu. Di jari manisnya melingkar sebuah cincin berlian pemberian Aris. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Dunia kini mengenal mereka sebagai pasangan paling berpengaruh yang membangun kejayaan dari kejujuran. Di sudut ruangan, Pak Handoko tersenyum haru melihat putrinya kini dicintai oleh banyak orang. Ia telah menyerahkan seluruh kendali bisnis pada Alana dan memilih untuk menghabiskan masa tuanya dengan melakukan kegiatan sosial. Dulu mereka menghinaku anak panti, ucap Alana dalam pidatonya. Matanya menatap tajam ke arah kamera media. Mereka pikir mereka bisa mencuri namaku, identitasku, dan masa depanku. Tapi mereka lupa satu hal, darah tidak pernah berbohong, dan kebenaran selalu menemukan jalannya untuk pulang. Aris melangkah maju, berdiri di samping istrinya menggenggam tangannya erat. Penonton bersorak, memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Alana tidak lagi melihat ke belakang. Luka di loteng itu kini telah menjadi bekas luka yang ia banggakan. Sebuah bukti bahwa ia adalah seorang pejuang yang berhasil merebut kembali mahkotanya. Ia bukan lagi gadis yang dipungut karena belas kasihan. Ia adalah Alana Handoko, sang pemilik sah yang kini memiliki rumah, keluarga, dan cinta sejati yang sesungguhnya. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang Alana dalam menuntut keadilan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seburuk apapun situasi kita, kebenaran akan selalu menang bagi mereka yang berani berjuang. Apakah kalian puas dengan akhir cerita ini? Tuliskan kesan pesan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar Rumah Cerita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.